Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Tentunya baik ya. Alhamdulillah anak-anakku. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bersama Bu Anis. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 4 subtema 3. Muatan pembelajaran PPKN. Kalian sudah siap? Baiklah anak-anakku. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Apakah kalian mempunyai tetangga? Ya, tentunya kita memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan kita. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah kewajiban dan hak saat bermain. Yang kedua, kewajiban dan hak saat bekerja sama. Yang ketiga adalah kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Mari kita bahas satu persatu. Kewajiban dan hak, kita harus tahu dulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan agar mendapatkan hak. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Yang tentunya kita melakukan kewajiban dulu, baru meminta hak kita. Nah, anak-anakku, apa saja kewajiban dan hak saat bermain? Nah, ini ya, kewajiban kita saat bermain dengan teman. Yang pertama adalah menghargai teman bermain. Yang kedua, menerima kekalahan. Jadi apabila kita bermain terus kalah, kita harus mau mengakui kekalahan kita dari teman kita. Kemudian yang ketiga, mengikuti aturan main. Jadi setiap mainan itu kan ada aturannya. Ya, kita bermain itu pasti ada aturannya. Maka kita harus mengikutinya dengan baik, tidak boleh curang. Kemudian yang keempat, kalau kita bermain menggunakan alat, maka kita mempunyai kewajiban merapikan alat mainan yang kita pakai. Selanjutnya kewajiban yang kelima yaitu antri menunggu giliran bermain. Apabila kita bermain dengan teman, tentunya kita ada giliran untuk bermain ya. Maka kita harus mengantri, tidak boleh menyerobot antrian teman. Itu anak-anak salah satu contoh ya, beberapa contoh, bukan salah satu contoh, beberapa contoh kewajiban saat kita bermain. Selanjutnya anak-anakku, hak yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban tadi yaitu yang pertama, kita bisa bermain dengan semua teman. Selanjutnya, kita mendapatkan kesempatan untuk bermain. Ya, setiap anak mendapatkan kesempatan untuk bermain. Kemudian, diperlakukan adil saat bermain. Yang keempat, tentunya kita akan dihargai teman ketika kita tidak curang, ketika kita bermain sesuai aturan, tentunya kita akan dihargai teman. Yang kelima, kita juga berhak mendapat antrian saat bermain bersama teman ya. Itu anak-anak beberapa contoh hak dan kewajiban saat kita bermain. Selanjutnya anak-anakku, apa kewajiban dan hak saat bekerja sama? Kewajiban saat bekerja sama yang pertama adalah mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Ya, kalau kita bekerja di lingkungan masyarakat, kita memiliki aturan. Misalnya pada saat hari Minggu diadakan kerjasama
membersihkan lingkungan, maka kita harus mengikutinya gitu. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Jadi kita tidak boleh rame, tidak boleh banyak melakukan protes saat diajak bekerja sama di masyarakat. Ikuti dengan baik. Karena apa? Agar terjaga ketenangan dan keamanan. Saat ada tugas ronda malam untuk menjaga keamanan, maka ya diikuti begitu. Kemudian yang ketiga, ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ketika diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, maka kita harus ikut di dalamnya. Itu anak-anak, kewajiban yang perlu kita lakukan saat bekerja sama dengan tetangga atau di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kewajiban dan hak saat bekerja sama. Nah, haknya yaitu tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian, ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Sedangkan yang ketiga, tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Itu anak-anak kewajiban dan hak saat kita bekerja sama. Selanjutnya anak-anakku, kewajiban dan hak yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Apa kewajiban kita saat memiliki hewan peliharaan? Yang pertama, menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Selanjutnya, menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Jadi kalau punya hewan peliharaan sebaiknya di kandang agar tidak mengganggu tetangga. Nanti kalau tidak di kandang, dia berkeliaran di rumah tetangga. Misalnya memelihara ayam, ayamnya jalan di terasnya tetangga, terus membuang kotorannya di terasnya tetangga. Tentunya tetangga akan merasa jijik, dan kalau itu dibiarkan setiap hari seperti itu, maka kita bisa berselisih dengan tetangga. Sebaiknya kita buatkan kandang biar hewan itu tidak berkeliaran dan juga tidak mencemari lingkungan. Kewajiban yang ketiga adalah memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar. Itu anak-anakku, kewajiban saat kita memiliki hewan peliharaan. Selanjutnya, apa hak kita setelah melakukan kewajiban tersebut? Tentunya kita akan mendapatkan hak, yaitu memelihara hewan peliharaan di rumah. Jadi kita punya hak memelihara hewan peliharaan di rumah kalau kita melaksanakan kewajiban tadi. Yang kedua, kita bisa memelihara hewan peliharaan sesuai keinginan kita. Kita bisa memelihara ayam, kita bisa memelihara kucing, asalkan itu tidak mengganggu tetangga kita. Selanjutnya juga kita bisa bermain dengan hewan peliharaan yang kita pelihara. Nah, itulah anak-anakku, kewajiban dan hak saat kita memiliki hewan peliharaan. Anak-anakku, hal-hal yang harus diperhatikan dalam bertetangga antara lain, karena tetangga adalah orang yang tinggalnya di dekat rumah kita, maka kita harus selalu menjaga hubungan baik. Kita harus mengenal tetangga, ya. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Kita juga harus baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Selanjutnya, dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Itulah anak-anakku, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam bertetangga. Apabila kita lakukan semua itu, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, rukun, damai,
aman dan tenteram bersama tetangga di lingkungan masyarakat. Anak-anakku, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, thank you atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Ada kekurangannya, Bu Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.